Ni hao, wo chang xiao. Good morning. Selamat pagi, apa kabar? Halo. Bersama Riana di cerita Riana. Pada pagi ini, hari ke-9 karantina. Kita akan memulai hari yang baru dan semoga hari ini cepat berlalu supaya masa karantinanya segera berakhir. Waktunya untuk bangun. Selamat pagi, Tao Yuan. Wah, puji Tuhan, udaranya cerah. Bisa dilihat di sini kalau hotelku itu dikelilingi oleh apartemen-apartemen. Hari ini udaranya cerah sekali. Ada matahari juga. Terkadang di musim gugur ini seringnya udara itu mendung, kemudian sesekali hujan. Berikutnya, kita akan ambil sarapan di depan. Sarapan kita pagi ini apa ya? Ada jus, tampaknya bapak lagi ya. Ya. Hari ini sarapannya, coba kita lihat. Ada telur. Ada sesuatu yang lucu pagi ini. Oh, hari ini makanannya bapaknya berbeda. Wah, sebentar. Bapaknya so sweet, so cute. Ada yang bentuknya piggy. Salad, telur rebus. Telur rebusnya bentuknya sudah hancur. Aduh, yang ini dong, jadi center of attention. Sesudah sarapan, yang wajib hukumnya adalah membuat kopi. Dan sesudah memanaskan air, biasanya pagi-pagi pasti harus buat kopi. Kalau nggak ada kopi, bawaan ngantuk sepanjang hari. Kopiku hari ini, lifesaver of the day. Bener-bener bersyukur dari hotel itu dikasih kopi saset. Tanpa kopi, bener-bener bakal ngantuk terus. Kalau nggak minum kopi, ujung-ujungnya bakal rebahan. Udah rebahan, tidur lagi. Berikutnya, pasti di pagi-pagi itu udah siap-siap dengan vitamin. Jadi ini vitamin buat pagi. Ada suplemen herbal dan juga vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kegiatan sesudah sarapan biasanya tuh beres-beres. Kebiasaan mama-mama kalau di rumah,
Kalau udah sarapan biasanya beres-beres. Kalau kamarnya rapi, kalau tempatnya rapi, seneng banget gitu mau mulai kegiatan hari itu. Selama karantina kan gak ada cleaning service, jadi tidak ada yang membersihkan kamar, gak ada yang membersihkan kamar mandi. Nah, jiwa mama-mamaku tuh belum bisa hilang. Jadi sesudah sarapan, kegiatan berikutnya beres-beres. Nah, kita akan lihat nih kamar sudah rapi. Entah mengapa kalau kamar itu berantakan, gak suka aja. Pengennya semuanya itu rapi, bersih, nyaman, sehingga pada saat memulai hari itu juga dengan semangat yang gak kalah rapi, gak kalah bersih, berharap semua yang terjadi di hari itu baik-baik aja. Kalau tempat tidur bawaannya masih berantakan, masih gak rapi, bawaannya pengen tidur lagi. Ya godaan terbesar untuk belajar ataupun school from home ataupun school online itu kan apalagi di kamar ya, di kamar tidur seperti ini. Bawaannya ya kalau lihat kasur pengen tidur, pengen rebahan. Nah, kalau udah lihat rapi, kalau kamarnya rapi, tempat tidurnya rapi seperti ini, mau ditidurin lagi kan rasanya sayang. So, semangat baru. Mari kita mulai aktivitas hari ini. Sudah beres-beres, paling nikmat, kita siap-siap mandi dan mulai menyalakan air panas dicampur air dingin, air hangat pagi-pagi untuk mandi. Mantap jiwa. Udah selesai mandi, pose dulu. Fresh, gaya, cekrek. Lihat-lihat dulu kehidupan di luar. 2,000 years later. Berada di masa karantina bukan berarti masa untuk bermalas-malasan. Kegiatan perkuliahan online tetap berjalan seperti biasa, kemudian mengerjakan tugas, dan penting untuk menjaga tetap produktif, supaya waktu juga bisa dijalani dengan baik. Penting untuk diingat kalau present di dalam hari ini. Kalau misalnya seperti aku nih, aku kan anak-anak ada di Indonesia. Kalau anak-anak ada di Indonesia kan kepikiran, mereka lagi ngapain ya? Kemudian saat ini mereka makan apa ya? Kalau kepikiran ke mereka terus, biasanya aku langsung ada WA call sama kakak untuk tahu kegiatan di sana apa. Kemudian kalau kangen sama Chris, aku WA call juga sama Chris dan juga Kristal untuk tahu kegiatan mereka apa. Satu hari bisa WA call itu sekitar 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Kayak minum obat. Ya tapi gimana ya, mama pasti kangen dong sama anaknya yang biasa rutinitas mereka sehari-hari aku yang pegang, aku yang atur, semua berjalan dengan baik, makan pagi, makan siang, makan malam. Sekarang nggak lagi, berasa ada yang hilang. So, aku sangat bersyukur papanya anak-anak ada di sana menemani mereka dan everything is just fine. Jadi aku nggak perlu khawatir, benar-benar berkat Tuhan ada papanya Cheva di sana jagain anak-anak. Jadi selama masa karantina ini aku tenang dan bisa lebih fokus juga dalam adaptasi kondisi di sini. Kemudian dalam masa-masa karantina ini juga bisa fokus belajar. Itu butuh support system yang baik dari orang-orang yang ada di rumah. Puji Tuhan juga anak-anak semua bersama papanya sehat. Itu berkat yang paling paling
paling precious ya di masa-masa ini, karunia sehat. Sesuatu yang harus bisa kita syukuri, harus kita jaga, baik dari pola makan kita, kemudian dari pola istirahat kita harus kita jaga benar-benar. Apalagi di masa-masa COVID-19 ini, daya tahan tubuh yang prima dibutuhkan. Kemudian selain mengerjakan tugas-tugas, penting juga untuk berolahraga supaya olahraga-olahraga ringan di dalam ruangan itu bisa membuat kita tetap fresh, tetap tetap ngerasa sehat dan bersemangat menjalani hari-hari selama masa karantina. Jadi masa karantina itu bukan alasan untuk tidak produktif, bukan alasan untuk malas-malasan di dalam kamar hotel. Ada saja kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, nanti kita akan cerita lagi kegiatan berikutnya setelah makan siang biasanya apa. Oke? 2,000 years later. Hai, kembali bersama Riana di Cerita Riana. Kalau siang biasanya sih aku ngerjain tugas. Jadi aku ngecek di iLearning untuk materi-materi yang kemarin dipelajari di kuliah yang hari Senin, karena masih di karantina kan aku ikut materinya online. Ada online class yang ada recordingnya, ada yang kita bisa langsung ikut kelasnya. Nah, kalau yang nggak bisa ikut kelasnya, kita biasanya lihat recordingnya. Kemudian cek announcement dari dosennya apa ada tugas-tugas. Nah, biasanya seperti ini. Aku akan kasih tunjuk ya. Nah, ini dia. Akan ada mata kuliahnya, kemudian apa saja tugas-tugasnya biasanya ada di announce board. Dengan mengerjakan tugas-tugas itu, waktu berjalan dengan cepat. Jatuh. Dengan mengerjakan tugas-tugas itu benar-benar waktu berjalan dengan cepat. Tahu udah makan malam lagi nanti. Udah waktunya malam tiba. Kalau aku sih di waktu-waktu lowong juga ini ya benar-benar bisa menggunakan waktu yang ada itu untuk lebih intim lagi dengan Tuhan, yang lebih banyak punya waktu juga untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, lebih merasakan presence of God gitu dalam kegiatan sehari-hari yang mungkin pada saat tidak karantina kita sibuk dengan daily life kita, tapi sekarang benar-benar berasa dalam kegiatan sehari-hari itu dengan Tuhan tuh seperti ngobrol, like making conversations with God. Gak cuma dalam prayer, tapi dalam activity sehari-hari. Benar-benar rasanya he's my best friend. Dia nemenin banget gitu di masa-masa lonely. Ya bisa dibilang secara lonely physical ya, karena di dalam ruangan ini kan benar-benar sendiri. And I feel closer gitu. I feel closer with God. Dan I really think the opportunity of this quarantine process bisa lebih punya pengalaman spiritual yang lebih dekat juga dengan Tuhan. Benar-benar dalam setiap proses itu harus kita bisa ambil nilai positifnya yang bisa benar-benar membangun kita dan juga membuat hubungan kita juga dengan Tuhan dekat. I really thank God for this opportunity. Waktu berlalu, dari siang sudah menjadi sore dan tugas Chinese reading masih terus berlangsung. Setelah dari jam 12 belajar Chinese reading dan mengerjakan beberapa tugas dari Laushe. Mau lihat Lausenya ngasih tugas apa? Ini dia. Ini belum selesai, jadi kita mesti mengisi beberapa bagian yang kosong
sambil mendengarkan pembicaraan yang diberikan oleh Laushe. Sesudah belajar, perut mulai kriuk. Dan akhirnya sudah tidak kuat untuk menahan rasa jiwa untuk memakan pop mie ala Taiwan yang ada di goodie bag dari kampus. Sore-sore gini, dingin. By the way, sekarang itu lagi musim gugur, jadi agak-agak dingin. Mirip-mirip udara di Bandung kalau di Indonesia. Nah, barusan udah panasin air panas, kemudian udah buat teh manis, dan siap untuk makan popmie. Sudah mulai butuh micin. Bingung makan micin apa akhirnya? Ya, ini yang ada, mari kita makan. Terbaik. Ini teh manis dan juga ada pop mie. Slow motion dulu. Wah, terbaik. Waktunya makan pop mie ala Taiwan, guys. Lapar banget. Memang sih bentar lagi ada makan malam, cuman ini dulu deh. Oke. Jadi biasanya habis belajar tuh lapar. Habis belajar tuh biasanya lapar. Nah, kalau makan malam dari hotel biasanya banyak banget kan porsinya. Jadi sementara ini dulu. Enak banget. Coba kita lihat lagi ya. Teh manis bersama dengan pop mie terbaik di sore hari jam 3 di Taiwan. Lihat tuh. Kalau di karantina nih harta berharga ini. Di dalam goodie bag itu kan cuma ada 2. Jadi godaannya mau dimakan langsung pas keterima hari pertama. Tapi ditahan-tahan. Dan sekarang sudah tidak tahan lagi. Mari kita makan. So yummy. Sedap. Oke, makan dulu ya. Nah, ini dia makanan terenak so far selama karantina. Menurutku, karena emang lagi pengen banget makan pop mie atau indomie. Terbaik. Yummy. Ntar. Yummy. Dan yang paling terbaik ditemani dengan segelas teh. Mantap. Ya, hari sudah malam, hari ke-9 berakhir. Benar-benar hari ke-9 itu tanpa terasa berakhir juga ya. Besok hari ke-10, yeay. Ya, begitulah hari-hari selama karantina. Tahu udah malam aja, udah habis waktu dan udah ngerjain tugas, udah waktunya makan malam. Begitulah kira-kira selama di karantina kegiatan sehari-hari. Oke. Moga-moga informasi yang diberikan pada hari ini dalam vlog hari ini berguna buat kita semua. Thank you.